Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فبصخر صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. إخواني وأخواتي في الدين أعزني وأعزكم الله. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, Majlis Ta'lim Ar-Rayyan yang dalam lindungan dan penjagaan Allah Jalla wa'ala. Melanjutkan pembacaan kitab Nikmat dan Adab Kubur, yang dimana pada kesempatan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang prosesi kematian manusia, baik yang muslim ataupun yang kafir. Pada kesempatan kali ini kita masuk kepada pembahasan tentang sebab musabab siksa kubur atau azab kubur. Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menjelaskan secara pasti tentang azab dan siksa kubur tersebut. Disebutkan di beberapa ayat, di antaranya disebutkan dalam surah Al-An'am, ya, dan juga surah Al-Anfal. Surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 93, di mana Allah Jalla wa'ala berfirman, walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawm tujzawna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu wahai Muhammad melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut. Jika engkau melihat bagaimana keadaan dan kondisi orang kafir ketika dicabut nyawanya, pada saat itu malaikat yang hadir untuk menyaksikan prosesi kematian mereka berkata, ya, sambil memukul-mukul mereka dengan tangan-tangannya mereka, ya. Jadi malaikat yang hadir yang menyaksikan prosesi kematian orang kafir tersebut memukuli orang-orang kafir yang mau meninggal dunia. Kemudian mereka berkata, keluarkanlah nyawamu, di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan. Nah, di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan. Tafsirnya para ulama,
Di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah, itu tidak lain adalah azab dan siksa kubur. Ya, disebutkan di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan. Siksa yang sangat menghinakan itu maksudnya kata Imam Ibnu Qayyim adalah siksa di alam barzakh atau siksa di alam kubur. Karena alam kubur adalah alam pertama setelah kematian. Dan itu dikuatkan di dalam surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat 50, yang dimana Allah Jalla wa'ala berfirman, walau tara idh yatawaffal ladhina kafaru. Sekiranya kamu melihat, wahai Muhammad, pada saat kejadian dicabutnya nyawa si kafir, yang pada saat itu malaikat yang ikut menyaksikan prosesi kematian si kafir memukul wajah dan badannya si kafir. Kemudian malaikat itu mengatakan, wadzuqu adzabal hariq, rasakanlah oleh kamu siksa neraka yang membakar. Nah, siksa neraka yang membakar, kata para ulama tafsir, termasuk Al-Hafidz Ibnu Katsir, termasuk juga Al-Imam Ibnu Qayyim, maksudnya adalah alam, ya, azab di alam barzakh atau siksa di alam kubur. Dan itu pula yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Abil Izzi rahimahullah ketika menjelaskan perkataan Al-Imam At-Tahawi mengenai akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang meyakini adanya siksa kubur, selain membawakan surat Al-Mu'min, ya, sebagai dalil dasar, yaitu dalam surah Ghafir atau surah Mu'min ayat 45 sampai ayat 46, dan juga disebutkan di dalam surah Al-An'am dan surah Al-Anfal tadi. Termasuk lagi adanya azab kubur dikuatkan di dalam surah Ibrahim surah yang ke-14 ayat 27, termasuk surah At-Tur ayat 45 dan 47. Semua ini kata Al-Hafidz Al-Imam Ibnu Abil Izzi itu berkaitan tentang adanya siksa dan azab kubur tersebut. Dan ini bagian dari iman kita terhadap adanya yaumul qiyamah atau hari kiamat. Nah, kita tahu rukun iman itu kan ada 6. Pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada para malaikatnya. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, beriman kepada para rasul dan para nabi. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir, beriman kepada takdirnya Allah Jalla wa'ala. Termasuk bagian iman kepada hari kiamat, kita yakin adanya yang namanya azab dan nikmat kubur tersebut. Nah, apalagi berkaitan tentang hadis Nabi SAW, banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang adanya azab dan siksa kubur tersebut. Bahkan derajatnya tersebut mutawatir. Mutawatir itu artinya jelas keabsahan dan kesahihannya. Tidak mungkin, ya, ada dusta di dalam hadis tersebut. Salah satunya adalah doa yang biasa kita baca sebelum salat. Kita tahu di dalam salat itu kan ada 2 tempat doa kita diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Yang pertama ketika sujud, yang kedua adalah sebelum salat. Nah, sebelum salam ini doa yang biasa dibaca oleh Nabi SAW, doa dari jalur sahabat yang mulia Abu Hurairah, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang dimana Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada dari neraka jahannam, dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, dan aku berlindung kepadamu dari fitnahnya kehidupan dan fitnahnya kematian, dan aku berlindung kepadamu dari jeleknya fitnahnya Masih Dajjal. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah rahmatan wasi'ah mengatakan, karena rutinnya Nabi membaca doa ini, beliau menghukumi dalam satu riwayat pendapat beliau bahwasanya membaca doa ini termasuk doa yang wajib, karena permintaan yang perlu
harus kita minta berkaitan dengan 4 permohonan. 2 tentang dunia, yang kedua yang akhir, dan 2 yang lainnya itu berkaitan tentang permintaan kita kepada Allah Jalla wa Ala agar kita dilindungi dari hal yang berkaitan dengan akhirat. Apa itu? Meminta perlindungan dari azab kubur. Yang kedua, minta perlindungan dari siksa neraka jahanam. Nah, setelah kita paham tentang dalil-dalil adanya azab dan siksa kubur tersebut, dosa apa saja yang mengakibatkan seseorang tersebut disiksa di alam barzahnya, disiksa di alam kuburnya. Nah, di sini disebutkan oleh para ulama, ya, banyak sekali yang menyebabkan seseorang itu diazab dan disiksa di alam barzah, di alam kuburnya. Yang pertama adalah dosa kekufuran dan kesyirikan. Ya, orang yang beragama selain Islam, mereka tersebut selain kafirin juga musyrikin. Jadi kafir ya sama dengannya musyrik, musyrik ya sama dengannya kafir. Kenapa orang kafir tersebut dikatakan musyrik meskipun dia tidak menyembah, ya, artinya dia tersebut tidak percaya dengan Tuhan. Orang yang tidak percaya dengan Tuhan kan berarti tidak beragama. Nah, berarti tidak ada Tuhan yang dia sembah sebenarnya. Kita katakan tidak. Yang dia sembah tersebut apa? Hawa nafsunya. Maka dari sini, karena ingkarnya dia kepada Allah Jalla wa Ala sebagai Tuhan, maka dia tersebut kafir. Kemudian dia tersebut juga dikatakan musyrik dikarenakan dia menyembah hawa nafsunya. Jadi tidak mesti kita katakan bahwasannya orang musyrik itu orang yang menyembah selain Allah Jalla wa Ala. Nah, itu memang salah satu kriteria yang sangat kuat sekali. Orang musyrik itu adalah orang yang menduakan Allah dalam masalah penyembahan, atau dia menyembah selain Allah Jalla Jalla. Ustaz, bagaimana kalau dia tidak beragama? Dia mengaku tidak percaya dengan Tuhan. Dia tidak menyembah siapa-siapa. Bohong. Dia menyembah hawa nafsu dia sendiri. Dengan dia mengaku tidak bertuhan tersebut. Ya, makanya setiap kafir pasti musyrik dan musyrik pasti kafir juga. Nah, terutama berkaitan dengan syirik besar. Karena kita tahu salah satu pembatal 2 kalimat syahadat kita adalah syirik besar. Salah satu pembatal keimanan kita adalah syirik besar. Nah, kekafiran dan kesyirikan inilah yang mengakibatkan seseorang tersebut disiksa di alam barzahnya dan di alam kuburnya, seperti Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Kita tahu Fir'aun malah mengaku sebagai apa? Sebagai Tuhan. Jelas kafir, ya kan? Sekaligus musyrik. Nah, musyriknya di mana, Ustaz? Karena dia menyembah apa? Hawa nafsunya. Ya, sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala abadikan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, dalam surah Ghafir atau surah Mu'min, surah yang ke-40, ayat 45 sampai ayat 46, yang dimana Allah Jalla wa Ala berfirman, "Fawaqahu Allahu sayyi'ati ma makaru," maka Allah Jalla wa Ala memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka. Wa haqa bi ali fir'auna su'ul adab. Ya, Fir'aun beserta pengikutnya dikepung oleh azab yang amat jelek lagi amat buruk. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi hari dan petang hari. Wa yauma taqumu sa'ah, dan pada hari kiamat pun juga ya akan ditampakkan dan dilihatkan kepada mereka neraka. Kemudian para malaikat pun berkata kepada Fir'aun dan kepada pengikutnya, ya, Allah Jalla wa Ala kemudian mengatakan kepada para malaikatnya, adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Masukkanlah Fir'aun dan pengikut-pengikutnya ke dalam azab yang sangat keras. Di sini dikatakan
Dua kali Allah Jalla wa Ala menyebutkan kata azab pada ayat 45 dan 46, ya, bahwasannya Fir'aun dikepung oleh azab yang amat buruk, yang dimana ditampakkan neraka untuk Fir'aun dan juga pengikut-pengikutnya, neraka baik di pagi hari ataupun di petang hari. Komentarnya para ulama, itu adalah azab kubur dan siksa kubur. Karena setelahnya itu Allah mengatakan lagi, wa yauma taqumus saah, ditampakkan lagi neraka pada hari kiamat untuk mereka, untuk Fir'aun dan pengikutnya. Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk memasukkan Fir'aun dan pengikutnya ke neraka. Ja'alna adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah, an-nar yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyyan. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang hari. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, ya, ulama berdalilkan dengan ayat ini tentang adanya azab dan siksa kubur. Pendapat inilah yang dipilih oleh Al-Imam Mujahid, Ikrimah, Muqatil, Muhammad bin Ka'ab. Mereka semua mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan adanya siksa dan azab kubur. Dan salah satu sebab kenapa manusia itu diazab dan disiksa di alam barzah dan di alam kuburnya, dikarenakan dosa kekufuran dan dosa kesyirikan. Dan itu pula yang dikatakan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi Asy-Syafi'i. Kata beliau dengan ungkapan beliau yang sangat panjang sekali, bahwasannya neraka ditampakkan di pagi hari dan petang hari untuk Fir'aun dan pengikutnya, itu adalah azab kubur dan siksa kubur. Nah, kalau kita berbicara tentang masalah kesyirikan, syirik itu ada dua. Ada syirkul akbar dan ada syirkul asghar. Ada syirik besar dan ada syirik kecil. Apa bedanya antara syirik besar dengan syirik kecil? Syirik besar, ya, kalau kita melihat dari sudut pandang pelakunya, orang yang melakukan syirik besar ketika masih hidup di dunia ini, maka itu yang mengakibatkan seluruh pahala amal soleh yang pernah dia lakukan gugur dan rontok, tidak ada nilainya di sisi Allah Jalla wa'ala. Percuma melaksanakan ibadah sholat jika sekiranya dia masih suka datang ke kuburan, cari wangsit, bertawassul dengan ahli kubur, berdoa dengan ahli kubur. Percuma dia melaksanakan ibadah siam jika sekiranya dia masih suka datang ke dukun, peramal, paranormal. Percuma dia menaikkan zakat atau sedekah jika sekiranya dia tersebut masih mengumpulkan benda-benda yang dia yakini ada keramatnya, yang dia yakini itu benda sanggup untuk mendatangkan manfaat dan sanggup untuk mencegah mara bahaya. Percuma dia melaksanakan ibadah apapun jika dia melakukan syirik besar. Kenapa? Pada saat dia melakukan syirik besar, maka seketika rontok seluruh pahala amal soleh yang dia kerjakan. Sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala nyatakan dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 88, dan surah Az-Zumar surah yang ke-39 ayat 65. Dalam surah Az-Zumar ayat 65, Allah Jalla wa Ala menyatakan, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Sedikit saja engkau melakukan syirik besar, maka seketika seluruh pahala amal soleh yang pernah dikerjakan rontok, gugur, tidak ada nilainya di sisi Allah Jalla wa Ala. Itu syirik besar. Sedangkan syirik kecil bagi pelakunya apa? Yang rontok, yang gugur cuma sebatas, ya, amalan yang disertai dengan syirik kecil tersebut. Misalnya, ada satu orang tadi mengerjakan qobliyah subuh ikhlas, tapi ketika salat subuhnya riya. Kita tahu riya itu termasuk kategori syirik kecil. Jadi yang tidak diterima oleh Allah Jalla wa Ala sebatas salat subuhnya saja. Sedangkan qobliyah subuhnya berhubung dia ikhlas karena Allah Jalla wa Ala, tetap diterima oleh Allah Jalla wa Ala.
Seseorang ketika di luar masjid tadi bersedekah 50.000 ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Ketika di dalam masjid bersedekah lagi 500.000, tapi ria karena di hadapan manusia. Maka sedekah yang pertama tetap diterima oleh Allah Jalla wa'ala karena ikhlas. Tapi ketika dia bersedekahnya tersebut ria, itu yang telah diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Sebatas amalan yang disertai dan disisipi dengan penyakit ria atau syirik kecil. Dan syirik kecil banyak tentunya. Cuma para pelaku syirik kecil ini yang rontok pahalanya, pahala yang disertai dengan syirik kecil tadi. Perbedaan yang kedua antara syirik besar dengan syirik kecil. Kalau syirik besar mengakibatkan pelakunya itu bisa batal keimanannya, bisa batal 2 kalimat syahadat. Sedangkan syirik kecil tidak mengakibatkan batal 2 kalimat syahadatnya, tidak mengakibatkan batal keimanan dan keislamannya. Syirik kecil banyak sekali, ya, di antara yang bersumpah atas nama selain Allah. Syirik kecil, jika dia meninggal dunia, Ustaz, masih saja tuh bersumpah atas nama selain Allah. Demi Rasulullah, demi malaikat Jibril, demi ayah bundaku, meninggal dunia. Ya, bagaimana tentang status dia? Dia masih muslim. Disolatkan ke jenazahnya? Disolatkan jenazahnya. Nah, itu perbedaan yang kedua antara syirik besar dengan syirik kecil. Kemudian perbedaan yang ketiga dan keempat, jika syirik itu dibawa mati. Jika syirik besar yang dibawa mati, itu yang mengakibatkan dosa syiriknya itu tidak diampuni. Jadi yang disebut dengan syirik yang tidak diampuni itu apa? Syirik besar yang dibawa mati. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala sebutkan di dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, 2 kali Allah Jalla wa'ala menyebutkan. Yang pertama ayat 48, yang kedua ayat 116. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala tidaklah mengampuni dosa syirik. Syirik apa yang maksud? Syirik besar yang dibawa mati. Artinya apa? Jika di antara kita Ustaz pernah melakukan perbuatan syirik besar, pernah datang ke dukun, peramal, paranormal, kemudian pernah datang ke kuburan, cari wangsit, bertawassul dengan ahli kubur, kemudian sebelum dia meninggal dunia dia bertaubat, taubatan nasuha, dari syirik besar tersebut diampuni tidak? Diampuni, insyaallah. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala firmankan dalam surah Az-Zumar ayat 53. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Wahai hamba-hambaku yang berlumurkan dengan dosa, janganlah kalian tersebut berputus asa dari rahmat Allah dan ampunan Allah Jalla wa'ala. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa seluruhnya, termasuk syirik besar. Kapan itu? Sebelum dia meninggal dunia. Jadi kalau sekiranya siapapun di antara kita ini yang pernah berbuat syirik besar, kemudian sekarang ini bertobat, masih hidup, ya, maka insya Allah, ya, Allah akan memberikan ampunan untuknya. Tapi yang disebut dengan syirik yang tidak diampuni apa? Syirik besar yang dibawa mati, meninggal dunia, belum sempat untuk bertobat, dari sukanya dia datang ke dukun, peramal, paranormal, meninggal dunia, belum sempat untuk bertobat, dari sukanya dia datang ke datang ke kuburan, ya, mencari wangsit, bertawassul dengan ahli kubur, meninggal dunia, belum sempat untuk bertobat, dari sukanya dia mengumpulkan benda-benda yang dia yakini ada keramatnya, meninggal dunia, belum sempat dia bertobat, dari sukanya datang ke dukun, peramal, paranormal, meninggal dunia, belum sempat untuk bertobat dari syirik besar. Ini loh syirik yang tidak diampuni. Sedangkan syirik kecil bagaimana Ustaz? Dia meninggal dunia, belum sempat untuk bertobat, dari sukanya dia melaksanakan ibadah riya dan sum'ah, meninggal dunia, belum sempat untuk bertobat, dari sukanya dia tersebut tatayyu, menganggap sial akan sesuatu hal, tidak mau kalau rumahnya nomor 13, tidak mau tanahnya nomor 4, ya, tidak mau untuk melakukan perjalanan di hari Selasa, tidak mau kalau sekiranya tersebut dia ke pantai pakai baju hijau, dan seterusnya, menganggap sial akan sesuatu itu.
itu syirik kecil. Berarti di akhiratnya bagaimana? Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Jalla wa'ala. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafara. Jika Allah Jalla wa'ala berkehendak, bisa saja akibat syirik kecil dia tersebut Allah memampirkan dia ke dalam neraka, disiksa ke dalam neraka, tapi tidak kekal abadi. Tapi bisa saja Allah Jalla wa'ala langsung mengampuni dosa syirik kecilnya tadi. Allah. Nah, itu perbedaan yang ketiga. Nah, perbedaan yang keempat, jika syirik besar yang dibawa mati, itu yang mengakibatkan dia kekal abadi dalam neraka selama-lamanya. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala firmankan dalam surah Al-Ma'idah, surah yang kelima ayat yang ke-72. Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. Barang siapa yang meninggal dunia membawa syirik besar, maka Allah haramkan surga untuknya dan tempatnya adalah neraka kekal abadi di dalamnya, tidak ada yang sanggup untuk menolongnya. Sedangkan syirik kecil yang dibawa mati, kalau toh masuk neraka tidak kekal abadi, pada ujungnya akan diselamatkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Nah, ini bahayanya dosa syirik. Jadi sebab kekufuran dan sebab syirik mengakibatkan seseorang tersebut apa? Diazab di alam barzahnya, disiksa di alam kuburnya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi orang yang meninggal dalam kondisi kafir, beragama selain Islam, maka dipastikan oleh Allah Jalla wa'ala dan dipastikan oleh Rasulullah SAW bahwasannya dia tersebut azab dan disiksa di alam kuburnya. Dan itu secara jelas Allah menyebutkan Fir'aun dan pengikutnya, sebagaimana yang Allah abadikan dalam surah Ghafir, surah yang ke-40 ayat 45 sampai ayat 46. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian dosa yang kedua yang mengakibatkan seseorang disiksa di alam barzahnya dan di alam kuburnya, itu adalah kemunafikan. Dosa munafik. Kemunafikan itu ada dua. Ada an-nifaqul i'tiqadi, kemunafikan yang sifatnya keyakinan. Mereka tersebut nampaknya zahirnya berbajukan keimanan, berbajukan keislaman, tapi hatinya berbajukan kekufuran. Ini nifaq apa namanya? Al-i'tiqadi, nifaq keyakinan. Sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi SAW yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu munafiknya apa? Munafik i'tiqadi, nifaq i'tiqadi, yang dimana mereka masuk Islam itu dikarenakan kemaslahatan dunia saja, tapi hati mereka apa? Kufur kepada Allah Jalla wa'ala. Ada kemunafikan yang kedua, yaitu an-nifaqu al-amali, nifaq yang sifatnya itu perbuatan. Perbuatannya itu adalah kemunafikan, tapi dia masih muslim, tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Beda dengan tadi. Yang pertama an-nifaqul i'tiqadi, kemunafikan yang sifatnya keyakinan, itu masuknya itu adalah kekafiran. Karena asal pada dasarnya mereka tidak beriman kepada Allah. Sedangkan kemunafikan yang kedua ini kita katakan sifatnya amali. Pada dasarnya dia masih beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, salah satu contoh yang disebutkan oleh Nabi berkaitan dengan kemunafikan yang sifatnya perbuatan dalam satu hadis beliau, ayatul munafiq thalas. Tanda kemunafikan itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Apabila bercakap-cakap bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji ingkar. Wa idza tu'mina khana. Apabila diberi amanah khianat. Di antara kaum muslimin, pernah enggak kita mendapatkan saudara kita sama muslim berdusta dalam bercakap-cakap? Hampir tiap hari. Subhanallah. Ya. Kita melihat tadi televisi atau dengar langsung
Mbak, ini orang kayaknya. Kan seperti itu. Muslim kali Muslim. Ya kan? Berjanji, pernah nggak antum diingkari janji oleh saudara Muslim? Pernah lah pastinya. Kemudian yang diberi amanah, pernah nggak khianat? Dari kalangan kaum muslimin, dia Muslim, dia berjanji ini, berjanji itu, kalau diangkat ini, saya akan begini. Dan berkhianat. Ya, munafik, tapi sifatnya apa? Perbuatan. Masih Muslim dia, masih Muslim. Ya, termasuk kalau berdebat, ya, itu kita katakan jahat. Kalau berdebat itu menyebut pribadi orang kadang dan seterusnya. Beliau begitu. Nah, itu sifat-sifat apa? Kita katakan kemunafikan. Seperti misalnya juga termasuk sifat kemunafikan itu adalah apa? Tidak mau sholat berjamaah di masjid bagi kita yang laki-laki. Jangan-jangan itu ya ada sifat kemunafikan dalam diri kita. Nah, di dalam Al-Quran itu ada sekitar lebih ya 30 ya tentang sifat-sifat kemunafikan yang disebutkan dan juga gabungan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kembali kepada masalah disiksanya mereka itu, diadabnya mereka tersebut di alam barzahnya, di alam kuburnya. Kalau nifaq al-i'tiqadi pastikan dia diadab di alam barzahnya. Kenapa? Karena mereka itu kategorinya adalah kafir, orang-orang kafir. Sedangkan yang amal ini juga artinya diancam. Kalau mereka di dunia ini suka berdusta, suka ingkar janji, suka khianat, berdebat jahat, suka meninggalkan sholat berjamaah di masjid, padahal tidak ada uzur syar'i dan lain sebagainya, berarti apa kita katakan? Ya, maka dia tersebut mendapatkan ancaman disiksa di alam barzakh dan di alam kuburnya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah At-Taubah surah yang ke-9 ayat 101. Surah At-Taubah surah yang ke-9 ayat 101. Bahwasannya sebab seseorang itu diadab di alam kuburnya dikarenakan memiliki dosa kemunafikan. Nah, kemudian yang ketiga dan keempat langsung karena satu hadis, ya, tidak menjaga dari cipratan air seninya, tidak menjaga dari cipratan air kencingnya. Itu yang ketiganya. Yang keempatnya suka mengadu domba. Suka apa? Mengadu domba. Bukan domba binatang ya, manusia yang diadu. Itu istilah saja. Jadi ada hubungan pertemanan baik aja nih antara si A dan si B, nggak senang, diadu hingga akhirnya mereka bermusuhan. Ini dosa besar dan ini yang mengakibatkan dia nanti diadab, disiksa di alam kuburnya. Pasangan suami istri harmonis banget, samara banget, sakinah mawaddah dan rahmah, nggak senang, akhirnya diadu sehingga membuat pasangan ini bercerai. Waliyadzubillah. Dosa besar orang yang seperti itu, yang suka mengadu domba manusia. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, ya, hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di qabrain. Nabi Muhammad pernah melewati dua kuburan, ditemani oleh para sahabatnya ridwanullah ajmain. Faqala, tahu-tahu Nabi Muhammad SAW berkomentar tentang dua penghuni kuburan tersebut. Kata Nabi kita Muhammad SAW, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Ketahuilah, sesungguhnya dua penghuni kuburan ini sungguh sedang diazab dan disiksa. Padahal dosa yang mereka lakukan tersebut
adalah dosa yang sangat gampang untuk mereka tinggalkan ketika hidup di dunia ini. Ya, artinya itu dosa, itu maksiat sangat gampang untuk mereka tinggalkan. Sangat gampang untuk mereka jauhkan diri mereka dari melakukan perbuatan itu dosa. Ya, tapi dikarenakan mereka tersebut meremehkan dosa, akhirnya mereka tersebut melakukan dua dosa tadi, hingga akhirnya mereka diazab di alam barzah dan di alam kubur. Yang pertama, amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Yang pertama, penghuni kuburan ini disiksa, diazab di alam kuburnya dikarenakan tidak pernah mau untuk menjaga cipratan air seninya atau kencingnya, hingga kencingnya tersebut menempel di kakinya atau di celananya atau di bajunya atau di pakaiannya. Dan pakaian itu dia bawa sholat. Dia tahu, bukan tidak tahu, tapi malas untuk membersihkannya, malas untuk mensucikannya. Kalau sekiranya kita Ustaz nggak tahu gimana Ustaz ya, kita pikir sudah bersih-bersih aja nih. Dengan kita setelah kencing itu kita kenakan kadar air tersebut di kaki kita. Bahkan tidak hanya sekedar telapak kakinya, betis kita kenakan air. Nah, kita sudah hati-hati banget seperti itu. Tapi mungkin di luar dari kesadaran kita, kadang ada cipratan air seni itu menempel di sarung atau di celana kita. Dan demi Allah kita nggak tahu, sama sekali nggak tahu, sehingga pakaian itu kita bawa sholat, sarung tadi kita bawa sholat, sehingga sholat kita Ustaz. Kalau sekiranya benar seperti itu adanya, ya, karena ketidaktahuan, maka insya Allah apa? Ma'fun, dimaafkan, dan sholat yang tersebut tetap sah. Karena kita tahu bapak-bapak ya, syarat sahnya ibadah sholat itu kan ada 6. Salah satunya apa? At-taharatu minan najasah, suci daripada najis, terutama 3 tempat. Badan kita harus suci daripada najis, pakaian kita harus suci daripada najis, dan tempat sholat kita harus suci daripada apa? Najis. Nah, ketika cipratan air seni tersebut menempel di celana kita atau di kaki kita, dan kita tahu dan kita tidak membersihkannya, itu yang mengakibatkan dia nanti apa? Diazab, disiksa di alam kuburnya, dan dipastikan sholatnya tidak sah. Kenapa? Dia tahu ada najis menempel di badannya atau di pakaiannya, tapi dia bawa ke sholat, maka mengakibatkan sholatnya tidak sah. Dan itu yang menguatkan dia disiksa, diazab di alam kubur. Kata Nabi kita Muhammad SAW dalam satu hadis yang sahih, aktsarun nas adaban fi kuburihim minal baul. Kebanyakan manusia itu diadab, disiksa di alam barzahnya, di alam kuburnya, dikarenakan apa? Masalah kencing. Apa sebab itu Bapak, Ibu, ketika kita buang air kecil itu, pastikan ya cipratan air seni kita jangan sampai menempel di pakaian dan di celana kita ataupun di kaki kita atau di pakaian kita secara umumnya. Wallahu a'lam bissawab. Dan di sini menunjukkan apa? Agungnya ibadah sholat. Ibadah sholat itu penuh dengan syarat, bukan begitu? Beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Beda dengan ibadah yang lainnya. Kenapa sampai seperti itu? Karena menjaga ibadah sholat. Makanya dipastikan ketika sholat ini kita aman dari yang namanya apa? Najis. Wallahu a'lam bissawab. Nah, yang kedua, wa amal akhar fakana yamshi bin namimah. Adapun yang kedua tersebut, hobi mengadu domba manusia. Makanya kalau kita mendapatkan ada orang yang hobi seperti itu, kalau antum tidak bisa memberikan nasihat kepada dia, pastikan tinggalkan orang seperti itu. Kita ini suka betul diadu-adu oleh manusia. Apalagi ada momen-momen tertentu kadang beda pilihan membuat kita mudah untuk diadu domba, bukan begitu? Kita ini subhanallah, apalagi ustaz, udahlah ya, jangan suka ini suka itu dan seterusnya. Mau diadu domba, kita se-muslim jelas
seagama Islam, bersaudara, sebangsa. Kau mau diadu domba? Jangan mau. Pastikan kita tersebut ya dalam kondisi yang aman, bertetangga baik, ya apalagi ya satu jamaah, satu kajian, satu masjid lagi, satu komplek. Pastikan selalu damai, tenang. Jangan sampai kita mau diadu domba oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Waliyadzubillah. Apalagi berkaitan dengan pasangan suami istri. Makanya Bapak dan Ibu, ya pastikan kita ini saling menjaga satu dengan yang lainnya tentang keutuhan rumah tangga ini. Ada trust, ada kepercayaan kepada pasangan kita. Seorang istri ketika melepas suaminya untuk bekerja, ya pastikan kepercayaan itu ada. Jangan sampai mudah ya disusupi oleh fitnah orang yang suka mengadu domba. Ya istri kamu, suami kamu kan kerjaannya ya sering ketemu dengan lawan jenis begini dan seterusnya. Ya apalagi kita kadang subhanallah yang sering ketemu kan dengan lawan jenis, ustaz, dokter dan seterusnya. Kalau pasangan kita ini enggak percaya dengan kita, habislah rumah tangga. Ustaz kan sering dicurhati oleh ibu-ibu, bukan begitu? Karena ketidakpercayaan kepada suaminya kan, makanya ada curhat di situ. Atau mungkin kasus-kasus yang lain berkaitan dengan hukum-hukum yang lain. Seperti itu. Atau kita dokter ya, pasiennya banyak kan, perempuan. Kalau kita sebagai istri nggak ada kepercayaan dengan suami kita, bubarlah rumah tangga. Kita yakin suami kita nggak macam-macam. Dia cuma sekedar ya menjalankan kewajiban, menjalankan amanah sebagai seorang dokter. Mau tidak mau, suka tidak suka. Artinya tetap dia tersebut di atas segala-galanya menjalankan profesinya tadi di atas din dan agama. Nah ada orang-orang yang nggak suka melihat keharmonisan kita dalam menjalankan rumah tangga ini, ingin mengadu domba, ingin menghancurkan. Waliyadzubillah. Nah maka oleh sebab itu ketika kita mendapatkan ada orang yang model-model begitu, pastikan kalau antum tidak bisa memberikan nasihat kepada dia, kita jaga jarak dengan mereka yang seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Ya, dan itu hati-hati jangan kita masuk bagian itu kan, seperti itu. Suka mengadu domba. Kadang ada yang hobi senang, bahkan dibumbui dengan fitnah. Jadi kalau misalnya satu masjid dia bermusuhan, apalagi seperti zaman sekarang ini diceritain. Kemudian omongan orang tadi dibawa kepada musuhnya. Ya disampaikan, masa sih dia yang begitu. Ketika di dalam masjid senang betul kita melihat yang satu di pojok kanan, satu di pojok kiri, nggak bersatu lagi, nggak kumpul bareng lagi. Waliyadzubillah. Memang ada orang yang hobi seperti itu. Na'udzubillah. Ya, jangan sampai mengadu domba. Makanya kata Nabi, la yadkhulul jannata namam. Tidaklah masuk surga orang yang suka mengadu domba manusia. Dan dipastikan dia tersebut diadab di alam kuburnya dan di alam barzahnya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian yang kelima, yang mengakibatkan seseorang tersebut disiksa dan diazab di alam barzahnya, di alam kuburnya adalah ghibah, gosip. Ghibah itu ya ada 3. Ada ghibah wajib, ada ghibah mubah, ada ghibah haram. Yang dimaksudkan di sini ghibah yang haram. Ghibah wajib begini. Ada seseorang datang kan, Ustaz, putri Anda dilamar oleh seorang laki-laki yang mengaku kenal dengan Ustaz, bahkan ngaku-ngakunya keluarga Ustaz. Siapa Pak? Si Fulan. Oh, menurut Ustaz Anda terima enggak sebagai mantu Anda? Jangan Pak. Oh kenapa? Katanya keluarga Ustaz. Iya. Dia begini. Mau tidak mau ceritain enggak? Ceritain. Seperti itu. Nah itu ghibah apa? Ghibah wajib. Ya kan? Seperti misalnya, maaf, berkaitan dengan kejahatan. Ya, tanah Anda diambil orang, Anda dizalimi. Ya, mau tidak mau harus lapor kepada pihak yang berwajib, bukan begitu?
Masa kita nggak inisial? Nggak mungkin dong. Si fulan Pak, begini. Dia begini, ini buktinya Pak, ini semua. Gibah kan? Gibah, tapi dibolehkan kan? Dibolehkan, bahkan wajib, karena disebutkan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Atau menyelamatkan seseorang, ya, agar jangan sampai terjumus ke dalam kesesatan dia. DKM, ya, Masjid Al-Fayan tanya, Ustaz, inti kenal nggak sama Ustaz ini? Kita mau manggil dia. Oh jangan Pak, dia Syiah. Dia Syiah Rafidhah Pak. Oh Syiah dia. Kayaknya lembut banget dia ngomong. Iya Pak. Ini dalilnya Pak. Ini buktinya Pak. Gibah kan? Gibah. Tapi gibah wajib. Dosa nggak kita? Termasuk ada ancaman disiksa di alam kubur ya? Artinya kayak kita ngomong sama teman anak-anak kita atau sama anak kita. Abah nggak suka ya kamu bergaul sama si fulan. Kenapa Bah? Kata anak kita, itu keluarga narkoba ya. Abah nggak ingin kamu narkoba juga. Ya kan kita ceritakan abahnya begini narkoba, lari ke anaknya, bahkan jadi bandar sekarang. Kita omongin sama anak kita, gibah nggak? Gibah, tapi gibah itu dibolehkan nggak? Bahkan wajib, Allah. Nah ada gibah yang mubah juga kita katakan. Seperti misalnya di komplek ini, nama si A ini banyak, nama si A banyak. Ustaz yang mana Ustaz? Afwan banget. Si A yang kakinya pincang. Gibah nggak ada? Gibah, tapi dibolehkan nggak? Karena banyak dari komplek ini nama si A ini, ana sebut deh ciri khas yang ada pada fisiknya. Seperti itu. Ya itu loh. Yang hitamnya mekalik itu kalau kena sinar matahari langsung oh anak tahu ini rumahnya saat di sini. Gibah nggak anak? Kan menjelekkan itu. Cuma supaya orang paham ngerti gitu loh. Allahu a'lam bishawab. Nah itu mubah. Jelas? Nah, termasuk meminta fatwa, ya kan? Seperti yang terjadi di zaman Nabi kita Muhammad SAW, Hindun menggibahi suaminya sendiri, tapi dalam rangka minta fatwa. Inna Abu Sufyan syahihun la yakfini wa waladi. Abu Sufyan itu bakhil, kikir, medit. Apa yang dia kasih ini gak cukup buat aku dan gak cukup buat anak-anakku. Boleh gak aku mengambil hartanya dia tanpa sepengetahuan Abu Sufyan, tanpa sepengetahuan suamiku? Kata Nabi boleh, sebatas mencukupi buat dirimu dan anak-anak. Jelas ibu-ibu? Jadi kalau suami kita baik-baik saja, ketika dia tidur boleh nggak membuka dompetnya Bu? Kalau misalnya dia Masya Allah banget, per pekan ada, per bulan ada, per tahun ada, perhatian banget, belum lagi shoppingnya dan seterusnya, kita masih buka-buka dompet dia, kelewatan Bu. Dan kalau misalnya suami ibu ya bakhil, kikir, memang ibu merasa nggak cukup, dan kebetulan suami ibu itu Masya Allah dalam segi kekayaan, duitnya kayak tisu, comot ada lagi, ya tapi dia bakhil banget, penuh dengan perhitungan, harta uang belanja pagi aja minta dikembalikan kalau ada sisa. Nah itu boleh begitu. Tapi kalau suaminya Masya Allah tabarakallah, ya baik banget, nggak boleh Bu ya. Nah itu kan gibahnya dibolehkan, minta fatwa. Ya, tapi alangkah baiknya ibu, ya, ketika menyebutkan tentang masalah apa, tentang sosok suami itu, kita menyebutkan begini, ada orang Ustaz, begini. Ini enggak, ibu demen banget, suami anak tak, astagfirullah, kita kan keras sama suaminya, astagfirullahaladzim. Ibu-ibu kalau misalnya Ustaz tuh kenal dengan tuh suami ibu, tolong jangan disebut suami anak tak, enggak. Umum aja Ustaz, ada pasangan suami istri, suaminya bakhil banget, seharusnya begitu aja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, nah gibah yang enggak dibolehkan, gibah apa? Yaitu yang muharram. Subhanallah, kita beda pilihan, oke, tapi ngapain sih antum menghinakan kawan yang lain? Kadang fisiknya orang dihinakan, orang yang bilang dosa besar antum. Antum udah deh, antum pilihan antum sendiri, silakan, monggo silakan. Iya kan? Tapi kalau menghina orang apa itu? Tiap hari juga itu menghina itu dan seterusnya. Subhanallah, ya. Ngapain dosa besar antum?
yang ada dosa tiap hari numpuk. Subhanallah. Kadang yang komentari fisiknya lagi. Astagfirullah. Dosa apa? Dosa besar seperti itu. Maka sudahlah ya, jangan menghina orang, ya, jangan gibahin orang yang nggak tahu dia berdosa misalnya. Secara tidak langsung antum hari ini setiap hari transfer pahala, ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Makanya kan yang sering diajukan oleh calonnya, ya gagasannya aja dikomentari, jangan fisiknya orang dikomentari atau sikap-sikapnya orang yang dikomentari. Waliyahulillah. Kalau antum ingin nasihat, ada kesalahan dan betul-betul kesalahan, antum datang sama dia. Atau misalnya antum nggak kenal dia, antum tahu ada orang yang kenal dia, sampaikan. Bukan menghina fisiknya orang, bukan menghina keadaannya orang, bukan menghina kelakuannya dan seterusnya. Waliyahulillah. Jelas ya? Ini misalnya antum tahu ada salah seorang yang tinggal di komplek ini suka mabuk, antum tahu betul, antum lihat dengan kedua mata antum, bukan katanya lagi. Tugas antum apa? Datang ke dia, memberikan nasihat, bukan begitu? Iya kan? Kemudian yang kedua, kita katakan kalau antum nggak bisa seperti itu, gak boleh antum bicara ya ada mabuk tuh orang ini, belum nasihat sama sekali. Jangan-jangan dia melakukan itu ada apa, kenapa dan seterusnya. Iya kan? Itu jelas-jelas dosa kan? Seharusnya kewajiban kita memberikan nasihat, bukan kita katakan menggibahin dia. Seperti itu. Allah alam. Karena kita takut dengan dia, akhirnya ya di balik layar kita omongin mesti pulang begini. Dosa nggak? Dosa. Seperti itu. Ya, ketidaksenangan kita itu, ya cukup dengan istighfarnya kita dan mendoakan dia agar dia tersebut bisa berubah, bukan ghibah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dzikra akhaka wa huwa yakrah. Yang disebut dengan ghibah itu, ya ketika ada sahabat yang bertanya, kalau memang kejelekan itu ada pada dia ya Rasulullah, itulah ghibah kata Nabi. Itulah ghibah. Kalau cerita keburukan yang kita ceritakan kepada teman kita, dia dengar, dia benci enggak? Pasti benci. Pasti kita ditandai, pasti kita dianggap sebagai sesuatu orang yang berbeda dengan dia dan seterusnya. Nah kalau sebab itu kita katakan, kita nasihat. Kalau misalnya antum ingin merubah dia, tapi nggak berani, antum datang, kita lihat nih, oh ini anaknya si ini nih. Cuma antum tahu kadar antum. Kalau anak datang langsung ke dia memberikan nasihat, ini kayaknya si anak gak bakal mau nasihatin anak. Anak omong sama abahnya, subhanallah, maaf pak, anak tadi ketemu anak antum percaya sama anak? Percaya dong Ustaz. Iya. Tadi anak lihat dia merokok. Ya, dia merokok di situ dekat pos satpam. Oh begitu, iya. Antum tegur yang baik-baik aja. Nah itu kan ghibah juga kan. Tapi maksudnya apa? Baik. Supaya anak itu tobat dari yang namanya merokok tadi. Bukan begitu? Nah, tapi kalau misalnya mengatakan, oh anak si fulan begini, oh ghibah, haram. Itu yang mengakibatkan seseorang apa? Disiksa di alam barzah dan di alam kubur. Maka sebab itu apa? Udahlah. Kita di grup WhatsApp itu kalau tidak ada manfaat keluar. Ah, ini dosa nih semua nih hari-hari. Astagfirullah, fisiknya orang dikomentari. Oh dosa. Keluar kan tuh. Apalagi grup masjid. Apa masjid dibawa-bawa diajak-ajak hal-hal yang sifatnya maksiat seperti itu. Ya dan sudah. Enggak, anak minta maaf, anak keluar. Kalau misalnya berkaitan dengan kebaikan, anak mau ikut. Tapi kalau sudah berkaitan dengan masalah ini, kita tinggalkan. Kan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jangan ghibah. Itu yang mengakibatkan seseorang apa? Disiksa di alam barzah dan alam kubur. Wallahu a'lam. Terakhir, niyahah, meratapi orang yang sudah meninggal dunia. Ya, meratapi orang yang sudah meninggal dunia. Dikatakan di dalam satu hadis yang sahih. Hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mayyita yu'adzabu bi bukai ahlihi alaihi
Sesungguhnya mayit itu akan diadab, disiksa karena ratapan keluarganya. Maksudnya apa Ustaz? Dalam riwayat yang lain disebutkan al-mayyitu yu'adzabu fi qabri bima niha alaihi. Mayit itu akan diadab di kuburannya dengan sebab ratapan yang ada di atasnya, maksudnya keluarga. Mayoritas ulama berpendapat hadis ini dipahami bahwa mayit yang ditimpa azab dan siksa karena ratapan keluarganya adalah orang yang berwasiat supaya diratapi. Misalnya begini, ada seseorang sebelum meninggal dunia, tolong ya nak, ya, dan keluarga-keluargaku, sebelum abah meninggal dunia nanti, sebelum meninggal dunia ini abah berwasiat, jika abah udah meninggal dunia, tolong ya bikin perayaan kematian buat abah. Tolong bikin, jangan nggak bikin. Nah, ini dia berwasiat supaya orang pada datang ke rumahnya untuk meratapi kematiannya. Nah, ini mayit diadab di alam barzakh, di alam kubur. Atau bisa jadi kata mayoritas ulama yang kedua, dia tahu nih di keluarganya itu kalau ada yang meninggal dunia pasti bikin pesta ratapan. Gak pernah ada omongan. Ya, seharusnya dia ada omongan. Nah, bilangnya sama om, sama tante, abah meninggal nih, tolong bikin, jangan bikin acara-acara begitu. Ahsan, lebih baiknya itu fulusnya digunakan sedekah atas nama abah. Iya bang, itu nggak diadab. Ternyata keluarganya masih bikin juga pesta ratapan tadi itu. Maka apa? Ya, dia tersebut nggak kena tuh, karena dia sudah berwasiat ya. Subhanallah. Artinya apa? Karena wasiatnya tuh yang mau meninggal, karena wasiatnya tuh orang yang meninggal, karena dia tersebut juga mendiamkan, padahal dia bisa ngomong, bisa memberikan pesan kepada mereka, tapi tidak mau karena ketidakenakan, maka dia tersebut bisa jadi kelak diazab di alam barzakh dan di alam kubur. Jelas. Apalagi yang bikin, maka Allah abah, ya Allah suamiku siapa yang nanti memayungiku? Gimana anak-anak masih kecil dan seterusnya. Nah ini pasti ada seperti itu, ya kan? Orang-orang muda-muda seperti ini berkata, ya kita bersedih kalau keluarga kita menangis, istri, suami, dan seterusnya. Tapi tangisan yang wajar, sebagaimana yang terjadi dengan Nabi kita Muhammad SAW. Bukan teriak-teriak, bukan apa? Teriak-teriak. Bukan lagi menunjukkan ya bersedih yang sangat luar biasa, nggak mau makan, nggak mau minum, di kamar aja. Tamu datang, dia nggak peduli. Gak mau kerja lagi, gak mau melakukan aktivitas apapun, bahkan gak mau ke masjid padahal dia laki-laki. Tidak dibolehkan seperti itu. Itu yang mengakibatkan dia apa? Diadab di alam apa? Di alam kuburnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, apakah adab kubur itu terus menerus atau bagaimana? Adab kubur kata para ulama di antara Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, adab kubur bagi orang-orang kafir terjadi terus menerus dan tidak mungkin terputus. Ya, sebab mereka memang berhak menerima adab dan siksa kubur tersebut. Seandainya adab kubur tersebut terputus atau terhenti, maka kesempatan ini menjadi waktu istirahat bagi mereka. Padahal mereka bukanlah orang yang berhak mendapatkan hal itu. Maka dari itu mereka adalah golongan yang terus menerus mendapatkan adab kubur sampai datangnya hari kiamat. Bagaimana kalau orang mukmin yang bermaksiat, dia diazab di alam kuburnya? Apakah terus menerus? Ya, bisa jadi terus menerus, bisa jadi terhenti. Bagaimana dengan terhentinya? Bisa jadi dengan tentunya dengan pertolongan Allah, dan bisa jadi kita katakan dengan bantuan orang yang masih hidup. Nah, insya Allah bulan depan kita akan membahas apakah kita yang masih hidup ini bisa menolong saudara kita yang sudah meninggal dunia. Dalam bahasa yang lain, apakah kita boleh transfer pahala kepada mereka yang sudah meninggal dunia tersebut? Artinya ingin kita berbakti kepada kedua orang tua kita, agar orang tua kita tersebut tetap mendapatkan pahala dan hasanah, terhindar dari siksa api neraka. Dengan kita diantaranya apa? Doa dan istighfar, sedekah atas nama dia dan seterusnya. Secara umum kita katakan boleh. Nanti secara detailnya kita jelaskan bulan depan. Wallahu a'lam bishawab.
Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.